warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau hadir di dalam ruangan ini untuk melakukan bimbingan kelompok ya. Nah, sebelum memulai bimbingan kelompok, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman di sini udah pernah mengakui apa bimbingan kelompok belum? Belum. Untuk pengertian bimbingan kelompok dari yang tahu belum? Belum. Ya, oke. Jadi bimbingan kelompok ini yaitu layanan yang diberikan oleh konselor atau pemimpin kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, di mana nanti anggota kelompok itu dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sekaligus mendapatkan manfaat dari topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini, gitu ya. Oke, untuk tujuan dari bimbingan kelompok sudah pada tahu belum? Belum ya. Tujuannya itu pastinya kita akan sharing-sharing pengalaman, terus kita akan apa yang membuat kita melatih kita untuk dapat berbicara di depan umum seperti mengungkapkan pendapat, ide, saran kepada banyak orang, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan saling mengenal satu sama lain dengan diadakannya bimbingan kelompok kita kali ini. Gitu. Nah, untuk pelaksanaan bimbingan kelompok ya, nanti diharapkan teman-teman itu bisa saling secara bebas atau sukarela dapat menjawab, terus berbicara atau mengungkapkan idenya kepada teman-teman yang lainnya supaya proses bimbingan kelompok kita ini berjalan dengan lancar. Nah, setelah di dalam bimbingan kelompok ini nanti juga diharapkan teman-teman dapat kondusif ya, jika ingin mengungkapkan pendapat atau menjawab itu diharapkan dapat angkat tangannya terlebih dahulu supaya proses bimbingan kelompok kita berjalan dengan lancar. Dapat dipahami? Oke, nah selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas teman-teman. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan ini teman-teman diharapkan dapat menjaga segala informasi yang teman-teman dapatkan di dalam ruangan ini tanpa keluar dari ruangan ini, begitu ya. Nah, setelah itu ada asas kesukarelaan. Di dalam asas kesukarelaan ini kita melakukan bimbingan kelompok ini secara sukarela. Sebelumnya ibu mau bertanya kepada teman-teman semua kesini untuk melakukan bimbingan kelompok ini secara sukarela atau atas paksaan? Setelah itu di dalam bimbingan kelompok ini ada asas keterbukaan, di mana di dalam asas keterbukaan ini teman-teman diharapkan dapat secara terbuka untuk mengungkapkan ide, pendapat, sarannya tanpa rasa ragu-ragu atau malu-malu, begitu ya. Nah, setelah itu di dalam asas bimbingan kelompok ini ada asas kegiatan teman-teman. Di dalam asas kegiatan ini teman-teman semua diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif di dalam proses bimbingan kita kali ini. Bagaimana dapat dipahami? Ya, oke. Di dalam bimbingan, nah setelah kita mengetahui asas-asasnya, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk perkenalannya, kita perkenalan satu-satu terlebih dahulu. Setelah itu kita menyebutkan nama teman di sebelahnya. Misalnya sebelumnya dari ibu dulu ya, perkenalkan nama ibu Juliana Septiana, teman-teman bisa panggil ibu juga, saya ibu Septi gitu. Juga bisa sih ya, biar makin akrab gitu ya. Iya. Oke, nah untuk perkenalannya langsung aja menyebutkan nama kamu, berkenalan dulu, nyebutin nama saya. Setelah itu di sebelahnya nyebutin nama kamu, nama sebelahnya gitu ya. Kita mulai pakai nama. Kan itu sudah perkenalan, sekarang dimulai dari kamu ya. Iya. Dari ibu sini aja. Iya. Ibu apa? Dari satu. Nama kamu. Iya. Ya boleh. Oke. Contohin dong Bu. Nama saya
ya teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu teman-teman harus mendengarkan secara seksama, setelah itu memahami apa yang disampaikan oleh teman-temannya, setelah itu dapat merespon nih, apa yang harus direspon gitu ya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Ya. Jihan bagaimana? Apakah sudah siap? Bapak iya, Bapak. Oke. Di dalam bimbingan kelompok ini untuk topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang penundaan dalam mengerjakan tugas ya. Jadi apa yang biasa dikenal dengan prokrastinasi akademik. Apa sih yang kalian ketahui tentang penundaan tugas apa? Saya tahu benar Bu. Coba ditanya. Iya. Apa alasannya menunda tugas? Loh, kok itu langsung ngomongin channel apa? Ya, mungkin bukan pengalaman kita tapi pengetahuan apa yang kita. Ya, menunda itu ya pasti males. Tapi yang penting kan ngerjain. Itu loh, ya kan? Bisa dong. Oke, gimana ada yang lain ya? Kan? Ada sama Bu. Panjangannya ada aja ya. Kalau menurut saya kayak mager sih Bu, kayak males, masih waktu masih panjang dan dia kerjanya ini waktu mepet deadline gitu. Ambilannya Maksudnya lebih banyak gitu ya daripada nanti kan tugasnya masih panjang. kadang tuh kita belum waktu sama aplikasi gitu loh. Jadi kayak kita masih sama dan itu butuh waktu beberapa. Jadi kadang pasti deadline-nya belum terus tiba-tiba ada. Jadi lebih otaknya tuh lebih bekerjanya tuh di akhir gitu ya, lebih cepat memahami materi tersebut. Jadi mungkin ada beberapa karena saya ini kira sekali berbeda ya. Mungkin alasannya itu pertama kalau itu terlalu besar mungkin itu kayak harus atau maju terus menjalankan tugas atau malah terlalu gampang gitu. Kalau terlalu gampang kita kayak kalian adalah gampang. Nah terus itu emang Ya malas gitu bekerjanya gitu ya. Untuk Marisa itu bagaimana? kalau saya ya sama seperti yang disebut aneh ya Bu ya, kayak yang lebih kayak karena kalau deadline itu kan selama jadi kayak ini ya udah nanti aja gitu sendiri terus sekarang udah bisa manage waktunya tapi nggak ada hal-hal lain gitu yang membuat diri jadi kita sibuk jadi belum bisa manage waktu itu ya Hanya Bu Ana. saya lagi nih Bu ya karena ada hal yang menarik tuh kan ada tugas nih tapi ada hal yang lebih menarik dibandingkan mengerjakan tugas misalkan bukan apa sih kalau kayak kita nonton drakor kasih kayak lebih enak aja gitu lebih menarik dibandingkan dengan tugas senang kan Zainab. ya sama konsep sekarang sih Bu karena ya karena kita udah participate juga sih kayak jadi kalau misalnya banyak tugas tuh kayak udah mau tapi pas ada melihat sesuatu gitu kayak ada drama Korea jadi kan kita distract buat pergi dulu nonton dulu baru ngerjain kira-kira ya nggak akan belajar kalau harus di semua lagi Jadi nggak maksimal gitu ya. Gimana? Ada yang berpendapat lagi? Lagi deadline-nya masih panjang. Disuruh orang tua tugas belum kayak ya udah mungkin bisa bisa ngitung. Jadi ada yang di apa ya yang dijadiin buat apa tugas saya selesai kalau saya karena ada apa namanya kayak ada yang bisa diandelin gitu ya jadi lebih bener-bener dulu gitu ya. Ada yang mau nambahin lagi? orang tuh udah belum juga loh Korea
Terus apa namanya, ternyata dalam 3 jam cuma 7 deadline itu ternyata bisa gitu kerjain tugas dan selesai gitu. Nah akhirnya besok-besok tuh yang kayak karena kemarin bisa oh udah nggak gampang kemarin aja gampang sejam doang kemarin gitu. Akhirnya kayak apa namanya, akhirnya nggak jadi prioritas. Mungkin yang jadi masalah buat kita itu kayak gimana caranya biar tugas ini bisa jadi prioritas juga. Nah, kita kan udah tahu nih apa saja dampak yang teman-teman alami atau dari yang teman-teman alami dari penundaan tugas tersebut. Nah, untuk dampak negatif yang benar-benar terlihat apa sih yang mendasar yang menjadi penundaan? Itu tuh masalah semua orang gitu, jadi nggak dari pengalaman pribadi. Materi yang belum kasih tugas tapi materinya tuh maksudnya materinya masih ada yang belum tahu. Harusnya ini ya, kita harus banyak bertanya atau mungkin tanya ke teman-temannya supaya kita bisa menjawab tersebut ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi nih proses dengan komputer kali ini, anggap ini kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk ice breaking kita kali ini, kita akan mulai dengan ponsel teman-teman masing-masing. Nanti jika ini untuk melatih konsentrasi aja ya teman-teman. Oke, HP-nya boleh dipegang masing-masing. Nanti bisa. Oke, pertama jika ibu nyebutin di kepala, pundak atau tangan HP, kita harus konsentrasi apa yang disebutkan. Jadi ibu bisa saja menyebutkan hal tersebut tuh secara acak. Jadi ini yang melatih kita untuk konsentrasi gitu ya. Jadi kita mulai ya, bisa dipahami. Oke, HP-nya boleh ditaruh di meja terlebih dahulu ya teman-teman. Kita mulai ya. Kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, kepala, pundak, kepala, tangan, kepala, sampai. Oke. Gimana mau kita lanjut lagi atau sama Ibu juga boleh. Oke, sekarang kita lakukan secara cepat ya teman-teman. Tangan, kepala, tangan, kepala, pundak, tangan, kepala, pundak, tangan, kepala, kepala, tangan, pundak, tangan, pundak, tangan, sampai. Oke. Ibunya bingung. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi proses bimbingan kita kali ini. Dan kita kan sudah mengetahui faktor-faktor dan dampak negatif dari penundaan tugas. Setelah itu, cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan kita ini apa? Ada yang tahu tidak? Kita harus melakukan apa gitu supaya apa dapat teratasi?
hari-hari besok itu masih bisa nyantai gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nunda gitu ya, kita ada pikiran gitu loh, kayak biaya belum tugasnya, tapi kalau misalnya kita udah ngerjain tugasnya sebelum deadline, kita masih ada waktu luang banyak gitu. Gimana yang lain dapat kami berubah suasana belajarnya menjadi lebih menarik biar sesuai apa ya, mood diri juga gitu ya. Yang lain ya ada motivasi juga ya, cara-cara supaya kita terhindar dari penundaan tugas tersebut ya. Oke, jika cukup sebelum kita tutup, ibu mau meminta kepada teman-teman semua kesan atau pesan yang mendapatkan dari proses pendidikan kelompok kita kali ini, mulai dari yang cepat. Jadi saya tahu soal proses jadi dapatnya apa, gimana pesan dan pesan yang bisa dari sendiri gitu loh, kita nggak boleh menunda tugas gitu, karena dengan kita mengerjakan tugas tersebut kita bisa mengerjakan yang hal lainnya gitu. Sama sih bu kayak terus lebih sendiri lagi sendiri ya. Jadinya dari kita sendiri. Oke, sebenarnya kalau dari saya memang kita tinggal menunda pekerjaan tugas itu malah jadi pikiran. Kalau misalnya kita mengerjakan jadi pikiran gitu kayak gitu. Kalau dari aku setuju pendapatnya tadi sih, katanya kalau kita lebih cepat mengerjakan kita lebih cepat terpaham gitu. Apa lebih banyak waktu untuk menikmati kesenangan gitu ya. Gimana dari ibu apanya kita sih gimana? Ya, kalau saya sih ya sama aja dari semuanya itu ya biar cepat selesai kan iya. Dan kesannya bagaimana? Ya sama sih. Ada PR misalnya ada tugas ini harus berarti kerjain tugas dulu baru boleh ngerjain yang lain. Jadi akan untuk menurut saya lebih harus bisa memaksimalkan jadi kan kita sudah pada tahu nih untuk pesan dan pesannya dan apa yang kita dapatkan dalam proses pendidikan kita kali ini. Oke, selain kita kan sudah melakukan semua proses pendidikan kita dan sampailah kita di akhir acara. Sebelum itu mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah membantu di dalam proses pendidikan kita kali ini ya. Dan sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman
nggak